Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah udah rame ya. Udah ada 230 orang yang hadir malam ini di kajian sidak. Buat teman-teman semua yang sekarang sudah hadir, monggo di share informasi tentang link Zoom kajian malam ini ke teman-teman lainnya ya. Lewat WA mungkin, lewat WA group atau WA story, atau mungkin lewat Instagram story, atau mungkin lewat Telegram. Boleh, bebas. Pokoknya semoga kajian sidak malam ini memberikan wawasan baru buat kita semua, sekofa baru, ilmu baru, pengetahuan baru ya, dan membuat kita makin dekat dengan Allah pastinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita mulai kawan-kawan semua, saya pastikan dulu suara saya terdengar dengan jelas. Boleh dikasih feedback dong di kolom chat. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya yang hadir, suara saya ada jelas enggak? Kalau jelas, komen jelas gitu ya. Jelas Kang, siap. Masya Allah, siap. Ini hadir dari kota mana aja nih? Biasanya ada yang dari luar Indonesia biasanya, beberapa orang. Bogor, Karawang, Gorontalo. Wih, Gorontalo. Saya ada tim di Gorontalo juga, ya, di daerah sana. Semoga nanti kalau ke Gorontalo bisa kopdar ya. Kebumen, Poso, wih, Surabaya, siap. Bangil, wih, ada yang dari Bangil ya. Saya dulu 3 tahun di Bangil. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah suara sudah jelas. Dan juga beberapa di antara udah ngisi absen ya di kolom chat gitu ya. Nah ini saya pengen tahu juga nih, di antara teman-teman semua yang hadir malam ini, Bapak Ibu semuanya gitu ya, yang sudah pernah ikutan kajian sidak sebelumnya siapa? Boleh komen. Saya gitu. Saya gitu ya. Kalau udah ya. Nah berarti kalau misalkan ikutan, pekan lalu pasti tahu tuh. Pekan lalu itu kita kajian apa namanya, tentang apa ya. Pekan sebelumnya juga mungkin ya. Karena mungkin program sidak banyak, cukup banyak. Kalau teman-teman ikutin pasti tahu. Ya ada yang komen di sini Bapak Budu, betul. Malam ini ada yang tahu temanya tentang apa? Tadi kita intip-intip, tema malam ini adalah tentang siroh nih, seru nih. Benar, ya, Perang Badar. Wah ini seru nih ya. Jadi kalau kita dengerin siroh gitu ya, belajar tentang siroh Nabi gitu ya. Dan juga para sahabat tuh selalu semangatnya itu kerasa gitu kan, energinya kerasa gitu ya. Nah, semoga malam ini juga kita nanti bisa dapatkan energi tersebut ya, untuk bisa kita tiru semangatnya dan pastinya perubahan buat kita semua. Oke teman-teman semua, karena banyak saya yakin di antara kawan-kawan semua yang di sini belum join channel Telegram, benar gak? Coba siapa yang belum join channel Telegramnya Sidak? Komen, saya belum gitu ya. Saya izin share link channel Telegramnya ya. Belum tuh kan. Siap, izin chatnya di nonaktifkan dulu sama saya. Hop, siap. Nah itu teman-teman. Jadi buat kawan-kawan semua yang install Telegram di handphonenya gitu ya, silakan diklik link tersebut karena link tersebut akan masuk ke channel Telegramnya Sidak. Nah nanti akan masuk ke sini. Saya coba akan buka ya. Nah ke sini tuh. Nah, nanti di sini di view in Telegram gitu ya. Ada 2167 subscriber gitu ya. Sebelum teman-teman join pastinya ini gitu ya. Nah, nanti setelah join pastinya akan nambah. Nah, pas dibuka akan masuk ke sini. Informasi tentang program-program sidak ada di channel Telegram. Sudah teman-teman klik? Buat yang install aja ya, nggak install ya nggak usah, nggak maksain. Kenapa saya pakai Telegram? Telegram itu lebih ringan ya dibandingkan WA. Walaupun ya banyak teman-teman kita yang pakai WA juga ya. Yang sudah komen dan yang sudah join channel Telegramnya silakan komen. Wah ini komen gercep ya. Siap dan. Masya Allah. Siap. Wah Masya Allah. Siap. Nah di situ tim sidak ya dari Ismu Yahya ya, di Pontianak sana akan share informasi tentang berbagai macam program sidak di channel tersebut. Tapi karena kami meyakini bahwa banyak juga di antara kawan-kawan ataupun Bapak Ibu yang sekarang itu nggak pakai Telegram, mungkin aktifnya di Instagram. Nah, maka izin saya share kembali Instagramnya Sidak. Nah, silakan diklik link yang ada di kolom chat. Ya udah saya nonaktifkan dulu. Nah inilah akun Instagramnya Sidak ya 25,9 juta. Amin ya sampai 2 juta nanti ya. Ribu gitu ya. Nah ini termasuk informasi malam ini ya. Tadi udah dipost juga. Nah kita akan kedatangan Ustadz Farid
Pradipta gitu ya, yang juga beberapa pekan yang lalu ngisi sharing bareng kita semua. Udah di follow teman-teman? Mau di follow aja ya, supaya nanti bisa dapat update informasinya, plus juga nanti kalau teman-teman dapat informasi bisa di-share juga ya, jadi wasilah kebaikan ya. Sudah? Coba siapa yang tahu. Yang sudah komen dan yang sudah follow akunnya Sidak, komen. Dun. Oke, mantap. Masya Allah, siap. Oke teman-teman semua, silakan siapkan catatan terbaiknya, siapkan kopinya mungkin kalau pengen ngopi, siapkan tehnya kalau pengen ngeteh, cemilan mungkin butuh cemilan gitu ya. Kita akan sebentar lagi mulai. Nah, cuman sebelum kita mulai masuk ke Ustadz Farid, kita buka dulu ya karena tadi saya belum buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'nahu bihaqiqatil mar amma ba'd. Ya teman-teman semua, alhamdulillah di malam ini, di Jumat malam, di hari yang mungkin teman-teman tadi seharian itu banyak kebaikan yang dilakukan, banyak amalan yang dilakukan di Jumat yang spesial. Salah satunya adalah biasanya baca Al-Kahfi gitu ya, plus juga berbanyak sholawat ya, pastinya buat yang ikhwan nanti Jumatan udah jelas ya, dan biasanya sedekah gitu ya. Semoga amalan yang kita lakukan di Jumat tadi ya seharian Allah terima gitu ya, dan Allah lipat gandakan kebaikannya buat kita semua menjadi penyelamat di akhirat kelak ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan kebaikan ya, sebelum nanti tidur ya, semoga itu jadi sebuah pengingat ya. Monggo nanti apalah yang bisa dilakukan, sharing resume kajian malam inilah, atau mungkin teman-teman yang sekarang belum bersedekah mau ikutan sedekah juga lah gitu ya, silakan. Kita di Sidak teman-teman, ada sebuah program yang sekarang lagi kita canangkan, gencarkan di tahun 2023, namanya adalah Infak Cetak Hufaz gitu ya. Jadi Infak Cetak Hufaz ini mengajak teman-teman semua yang sekarang pengen punya anak asuh gitu ya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang memang fokus menghafalkan Al-Quran. Sebulannya berapa? Sebulannya tuh minimal 100.000. Nah, beberapa di antara Anda saya melihat wajah-wajahnya yang sudah ikutan kontribusi. Beberapa di antara yang lainnya belum. Nah, izin saya nge-share link di kolom chat gitu ya. Silakan diklik linknya, nanti akan masuk ke form khusus. Jadi buat teman-teman yang pengen juga menjadi bagian program kebaikan ini, silakan nanti diklik linknya gitu ya. Nanti akan masuk ke form. Di form ini teman-teman nanti ngisi ini ya. Jadi total di mana santri itu akan kontrak belajar selama 36 bulan dengan biaya 3 juta per bulannya. Nah, 3 juta ini keroyokan nanti ya, kecuali teman-teman bisa menghandle langsung 3 juta seorang silakan. Tapi kalau misalkan enggak, berarti ya kalau anggaplah 100.000 per orang misalkan. Kalau misalkan 3 juta dibagi itu ya, berarti ada 30 orang kita keroyokan melakukan kebaikan bareng-bareng gitu ya. Isi namanya, nomor WA-nya dan komitmen infak per bulannya. 100.000 boleh, 300.000 boleh, nomor 1.000, 1 juta, 3 juta bebas. Ya, memang paling banyak di antara teman-teman yang ikutan program ini adalah yang 100.000. Ada juga yang memang 500.000, tergantung kemampuan sih. Monggo diklik aja link ada di kolom chat. Nanti sambil kita mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz gitu ya, kita akan coba teman-teman silakan kepo-kepo aja di sini ya, isi-isi di sini. Nanti saya akan buka juga. Saya cek barusan di form gitu ya, sudah ada yang masuk nih yang juga daftar langsung menjadi donatur untuk program Sidak, terutama di bagian Infak Cetak Hufaz ini. Ada beberapa orang, nah silakan nanti teman-teman diklik aja, nanti saya akan pantau pergerakannya ya. Oke teman-teman, jadi malam ini topiknya adalah tentang Perang Badar. Wah ini. Apa yang teman-teman ketahui tentang Perang Badar? Boleh komen di kolom chat. Apa yang teman-teman ketahui tentang Perang Badar? Ingatnya apa gitu? Boleh share di kolom chat. Kira-kira apa yang diingat? Saya tahu Kang, Perang Badar itu perang pertama Rasulullah setelah hijrah gitu. Itu judulnya ya. Kemenangan pertama umat Islam, Masya Allah. Mantap. Apalagi? Ayo. Apa yang Anda ingat tentang Perang Badar? Perang Muslim melawan kaum Quraisy, oke. Perang pertama Rasulullah dan sahabat, ya. Perang besar, ya. 313 versus 1000,
Wah, Masya Allah. Jumlah halaman tidak masuk akal. Nah ini ya, tidak masuk akal. Ketidak masuk akalan inilah yang luar biasa. Nanti kita coba simak penjelasannya. Perjuangan membela agama Allah, perang yang terjadi di suatu lembah yang mempertemukan 3 pasukan Rasulullah SAW dan 1.000 pasukan kafir Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah. Apalagi perang yang terjadi di bulan Ramadan. Wah, jadi banyak ya cantolan-cantolan kita tentang perang Badar ya. Nah, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan pemaparannya secara utuh, sekali lagi kalau mau screenshot materi kita silakan. Kalau pengen mencatat lebih baik tentunya ya. Dan saran saya share ke IG Story ataupun WA Story. Termasuk malam ini linknya nih masih ada 360-an ya, 360-an yang nyimak, 59. Kuotanya setahu saya 500 atau 1.000 saya lupa gitu ya. Silakan sharekan ke teman-teman yang lain ya. Oke, teman-teman udah jam 20.12. Saya coba sapa dulu nih Ustadz kita semua ya, Ustadz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah hadir? Ternyata belum dijawab. Atau masih unmute. Oke, kita tunggu ya. Sambil nunggu, buat teman-teman semua. Nah ini ada nih kayaknya nih. Oke, dari Sidak, tim Sidak. Ada yang tahu tim Sidak itu domisili di mana, teman-teman? Teman-teman yang operate semua ini? Nah, itu mereka di negeri non jauh di sana ya. Pontianak, saya di Bandung, sekarang domisili. Kalau Pontianak itu di Kalimantan, betul ya. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan nanti main ke Pontianak, gitu ya, monggo main-main ke Ismu Yahya, Masjid Ismu Yahya, gitu ya. Di sana bakal ketemu dengan banyak orang luar biasa ya. Nah, ini. Masuk? Nah, hadir nih, siap. Hai. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat tentu? Agak menggema ya. Oh gitu. Suaranya sekarang bagus? Bagus. Coba dapatin feedback dari peserta aja. Kawan-kawan suaranya Ustaz bergema atau bagus? Sekarang ya, tadi kita gema awal-awal tuh. Sekarang gimana? Bagus. Mati. Oke, siap. Nah, bagus, siap, mantap. Jadi topik malam ini kita akan bahas tentang Perang Badar, benar ya Ustaz ya? Ya, benar sekali Kang Dewa, Perang Badar, insyaallah. Merindukan cerita-cerita Siro ini selalu menarik nih. Tadi juga beberapa di antara teman-teman yang nyimak udah pada komen tuh tentang apa yang tercantol pada saat pembahasan Perang Badar. Nah, supaya lebih komprehensif lagi, lebih jelas lagi, dan banyak juga nanti wawasan yang dapat kita serap gitu ya. Langsung aja deh saya serahkan forumnya ke Ustadz Farid. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih banyak Kang Dewa atas pembukaannya yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita izin mulai kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Operator, mohon maaf bentar. Pipinya bisa direndahkan dikit ya. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berikan kita kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat hidup dalam keimanan. Gitu ya. Yang dimana tidak semua orang bisa mendapat nikmat ini gitu ya. Sekalipun dakwah itu sudah datang kepada mereka. Sekalipun Islam itu sudah datang kepada mereka. Sekalipun risalah tauhid itu sudah datang kepada mereka. Contohnya siapa? Contohnya adalah ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah itu mensyiarkan Islam ke banyak sekali negara. Saat itu negara-negara besar itu seperti Roma yang bermarkas di Syam. Kemudian ada Persia, ada Yaman, ada kota Habasyah dan sebagainya. Kalau seandainya tidak bisa diturunkan nggak apa-apa. Dan sebagainya. Pada akhirnya Islam itu sampai ke kota Roma saat itu. Heraklius, Raja Roma, itu sudah hampir masuk Islam. Tapi ketika dia mengajak orang-orang Kristen Romawi untuk masuk Islam, sungguh telah datang Nabi terakhir di bangsa Arab, maka aku mengajak kalian semua untuk masuk Islam, kata Heraklius, dan orang ini benar-benar Nabi.
Kemudian para pengikut Heraklius saat itu di Roma, di Syam, heboh. Ternyata raja mereka berusaha untuk berpindah agama. Ketika keadaan mulai heboh, maka petinggi-petinggi Roma saat itu di Syam itu disuruh untuk diam dan tenang oleh Heraklius. Tenang, duduk semuanya, duduk. Kenapa pertanyaanku tadi hanya untuk menguji kalian? Apakah kalian akan tetap bertahan pada agama yang kita anut sekarang atau berpindah dengan agama baru, gitu ya? Sebenarnya Heraklius itu sangat ingin masuk Islam saat itu, sangat-sangat ingin, dan dia yakin Rasulullah Muhammad adalah nabi terakhir. Cuman karena dia takut kehilangan jabatan, dia takut kehilangan pengikut-pengikut, dia takut kehilangan posisi dan harta bendanya, sehingga dia tidak jadi gitu ya untuk masuk Islam hanya gara-gara semua itu. Jadi hari ini kita bisa hidup dalam keadaan Muslim, Islam, bertakwa, beriman, beramal soleh, sholat, puasa bentar lagi, dan rajin sedekah tentunya, gitu ya. Kita patut syukuri gitu ya. Sangat-sangat patut syukuri. Apalagi Allah masih kasih kita nikmat hidup. Seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dan selalu saya sampaikan di muqaddimah ceramah saya, bahwasanya orang-orang yang hari ini Allah izinkan masih tetap hidup adalah orang-orang yang masih menanggung dosa dan Allah masih izinkan untuk memperbaiki dirinya. Jadi hendaknya dari hari ke hari kita menjadi semakin baik. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat limpahan rahmat dari beliau, gitu ya, limpahan rahmat dari beliau, mohon maaf, atas berkat perjuangan beliau, gitu ya, kita dapat merasakan indah dan nikmatnya Islam pada hari ini. Kalaulah Rasulullah tidak berjuang mati-matian dulu, mungkin Islam tidak akan sampai pada kita hari ini. Kalau Rasulullah tidak berperang dulu, menegakkan syariat ini, menegakkan agama ini, memperjuangkan agama ini, mungkin kita tidak akan merasakan indahnya Islam hari ini. Kalau Rasulullah tidak berjuang di waktu itu, sampai beliau harus berdarah, terluka, pelipisnya pecah, gigi depannya patah. Bukan patah, mohon maaf, pecah gigi depannya, rahangnya patah, tertusuk beberapa anak panah, tersayat beberapa sabetan pedang, darahnya menetes, tapi tidak boleh menetes ke bumi, dan Rasulullah selalu tahan darahnya agar tidak menetes ke bumi. Dan seperti sebagaimana juga Rasulullah di perang Khandaq, Rasulullah kedirikan di perang Khandaq karena krisis ekonomi dan krisis pangan saat itu di Madinah. Sehingga ada kisah ketika Nabi mengikatkan batu di perutnya, gitu ya. Luar biasa perjuangan Rasulullah itu. Sampailah Islam bertahan hari ini. Nanti di depan kita akan melihat, mendengar sedikit kata Rasulullah, yang kata Rasulullah ini akan sangat-sangat berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Di depan kita ini Rasulullah sedikit mengeluh, tapi mengeluh kepada Allah akan keberlangsungan agama ini. Nah, kalau Rasul saja berjuang untuk memberikan diri, memberikan untuk surga, waktu itu sudah diberi masuk surga. Saya berjuang mati-matian untuk masuk surga, harus berkorban dengan jiwa, berkorban dengan nyawa, berkorban meninggalkan keluarga, ada yang berkorban dengan hati. Lalu hari ini kita tidaklah berkorban, mau masuk surga yang mana? Ya? Kalau Rasulullah dan para sahabat saja berjuang mati-matian, kita hari ini cuma menjadi penikmat. Mau masuk surga yang mana? Katanya pengen bersesurga bersama Nabi. Rajin sih sholawat, saya akui. Tapi kehidupannya tidak sama seperti kehidupan Nabi. Perjuangannya tidak sama dengan perjuangan Nabi. Pengorbanannya tidak sama dengan pengorbanan Nabi. Maka sekarang sudah jelas, baru jelas. Masya Allah. Lantas surga mana yang mau kita cari, gitu ya? Maka banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau. Ya, abang-abang operator tolong dimonitor ya. Apa saja komen peserta gitu ya. Kalau suaranya sudah nggak jelas dan sebagainya, mohon untuk dikondisikan. Baik, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk membahas perang Badar. Nah ini ya, seperti judulnya ya, ini perang pertama Rasulullah
ketika setelah beliau hijrah ke Madinah saat itu. Gitu ya. Setelah sebagaimana yang dilewati Rasulullah di Mekah, banyak sekali kondisi-kondisi sulit selama 13 tahun di Mekah. Gitu ya. Banyak sekali lemparan-lemparan batu, pernah diboikot dan sebagainya, pernah dihina, pernah kehilangan orang-orang yang dia sayang, pengikut-pengikutnya ada yang dibunuh dengan cara yang menggenaskan, mohon maaf, dan ada beberapa sahabat yang harus dilempari batu, dipukuli dan sebagainya, sehingga Rasulullah harus mencari tempat yang aman untuk tinggal bersama kaum muslimin. Ya, maka Rasulullah berusaha mencari suaka untuk kaum muslimin bisa hidup dengan tenang dan damai, gitu ya. Dikirim seorang sahabat, Mus'ab bin Umair, saat itu ke Yastrib namanya, Yastrib. Dikirim ke sana untuk bertemu salah seorang pimpinan dari orang-orang Madinah. Karena orang Madinah itu waktu itu suku yang paling besar di sana ada dua, yaitu suku Aus dan Khazraj. Sisanya adalah orang-orang Yahudi, bani-bani yang lain. Contohnya ada tiga yang nanti paling terkenal. Yang pertama Bani Qainuqa, Bani Nawir, dan Bani Quraidah. Nah, penduduk paling besar di Yastrib saat itu adalah bangsa suku Aus dan Khazraj. Maka datanglah utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yastrib, namanya Mus'ab bin Umair saat itu. Mus'ab bin Umair menemui pimpinan Aus bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz kemudian mendapat prospek untuk masuk Islam. Belum masuk Islam sendiri, kemudian datang ke gitu ya. Suaranya nggak jelas tuh. Cek. Suaranya putus-putus. Nah, mohon maaf ya, sebentar. Sekarang aman tadi. Aman ya? Nah, mohon maaf. Ini operator yang utama sedang pulang kampung soalnya. Lanjut. Ya, datang saat benar itu ke kami ya, dan berkata, aku akan mengikutimu ya saat. Maka beliau mengajak seluruh kaumnya, sukunya saat itu untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Saat itu Madinah dipenuhi oleh kaum muslim yang kemudian semua berhijrah ke sana. Waktu sampai ke situ untuk memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Sebelumnya sebentar saja. Sudah itu kemudian seperti Madinah gimana? Putus-putus lagi Ted suaranya. Ya. Dan saya itu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan dan sahabat itu dan hijrah ke Madinah tanpa membawa apapun, hanya membawa sedikit sekali harta dan bahkan ada yang cuma sekedar membawa pakaian yang dia pakai hari itu, gitu ya. Hanya memakai pakaian yang dia pakai hari itu. Jadi mereka hijrah ke Madinah. Madinah di awal masa hijrah itu dalam keadaan yang sangat krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah, tidak bisa pada suatu hari, ya, pada suatu hari di tahun kedua Hijriah. Ya udah. Ada suatu hari di tahun kedua Hijriah. Suaranya jelas sekarang? Saya coba pakai mikrofon laptop saya pribadi. Gitu ya? Cek? Jelas ya?
Baik. Saya pakai yang ini saja. Baik, tibalah di tahun kedua Hijriah saat itu, ya. Rasulullah mendapat info bahwasanya ada kafilah dagang. Nah, dari Mekah, karena profesi orang Mekah itu rata-rata pedagang. Profesi orang-orang Mekah itu pedagang. Jadi Madinah itu profesi rata-rata orang adalah petani. Sedangkan orang-orang Mekah itu pedagang. Maka waktu itu ada info bahwasanya ada kafilah dagang yang sangat-sangat besar yang dipimpin oleh seorang pemuka kaum Quraisy. Gitu ya. Sepupu jauhnya Rasulullah, ingat, sepupu jauhnya Rasulullah yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan. Sepupu jauh Rasulullah ini karena ayahnya Abu Sufyan Harb dan ayahnya Nabi Muhammad SAW Abdullah itu sepupuan. Jadi Rasulullah dan Abu Sufyan ini sepupu jauh. Oke. Jadi dapat info ada kafilah dagang Abu Sufyan hendak berdagang ke Syam saat itu. Oke, hendak berdagang ke Syam. Nah, Syam ini ayah bunda, abang kakak, letaknya kalau saya bisa gambarkan di sini pakai flip chart, bisa diarahkan ke sini kameranya. Ini Madinah, ya. Kalau kelihatan ini Madinah, di sini Mekah. Syam itu di sini. Berdagang ke Syam di sini. Ya. Nah, kemudian ketika orang Mekah hendak berdagang ke Syam pasti harus melewati Madinah. Maka ketika Rasulullah tahu, gitu ya, ada info bahwasanya ada kafilah dagang besar yang dipimpin Abu Sufyan hendak pergi ke Syam dan melewati Madinah, Nabi berusaha untuk mencegat kafilah dagang tersebut dan mengambil harta-harta yang didagangkan oleh Abu Sufyan di Syam. Kenapa Rasulullah hendak mengambil? Karena Rasulullah berusaha untuk apa? Mengambil hak-hak mereka kembali, yaitu ketika orang-orang Mekah tidak bisa hijrah ke Madinah membawa harta. Maka cara untuk membalasnya atau cara untuk mengambil hak-hak orang-orang Mekah yang ke Madinah, orang-orang muhajirin ini adalah merampas barang dagangan orang-orang Mekah itu sendiri. Karena barang dagangan yang didagangkan Abu Sufyan itu bukan milik Abu Sufyan saja, tapi ada orang-orang yang juga nanamkan saham di dalamnya gitu ya. Nah, jadi berusaha dicegat oleh Nabi SAW karena saat itu kondisinya sangat-sangat krisis ekonomi, maka pilihan itu yang Rasulullah pilih. Maka ketika pasukan kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini beranjak untuk pergi ke Syam, orang-orang Madinah sebagian orang sudah berusaha mencegat di sini. Terjadi beberapa kontak senjata. Tapi bisa lolos mereka. Bisa lolos dan pergi berangkat ke Syam. Kenapa bisa lolos? Karena Abu Sufyan membawa 40 tentara untuk menjaga kafilah dagangnya. Maka sampailah mereka ke Syam saat itu. Nah, ketika sudah sampai di Syam, ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak pulang, Rasulullah dapat info lagi bahwasanya Abu Sufyan hendak pulang. Kita tahan saja, kata Rasulullah. Kita tahan lagi. Kemarin kita lepas, sekarang kita tahan lagi. Maka Abu Sufyan karena sudah tahu akan ada pencegatan, berhenti di sini, bermukim. Bermukim di sini. Ketika bermukim, Abu Sufyan mengirim mata-mata. Ya? Abu Sufyan mengirim mata-mata. Ya. Abu Sufyan mengirim mata-mata untuk memata-matai orang-orang muslim di sekitar Madinah. Apakah akan ada yang mencegat? Kemudian Rasulullah melihat, kemudian mata-mata ini melihat ternyata ada pasukan Rasulullah di sana. Kemudian beliau pulang menyampaikan kepada Abu Sufyan, di depan sana kaum muslimin akan mencegat kita. Gitu ya? Berbahaya. Maka Abu Sufyan mengirim salah seorang utusan untuk segera pergi ke Mekah memacu kudanya. Pergi mereka ke Mekah, kemudian memacu kudanya, disampaikanlah kepada orang-orang Mekah saat itu bahwasanya Abu Sufyan dihadang oleh kaum muslimin di sekitaran Madinah. Ketika info itu datang, Abu Jahal beserta Umayyah bin Khalaf mengumpulkan pasukan-pasukan orang-orang Quraisy. Dikumpulkan pasukan-pasukan orang Quraisy sampailah terkumpul 1.300 orang. Ya, sampai terkumpul 1.300 pasukan.
Nah, sampai terkumpul 1.300 pasukan saat itu. Ketika menunggu perjalanan, orang ini berusaha, pasukan Mekah berusaha untuk menghadang kaum muslimin di sini. Ternyata Abu Sufyan bisa berhasil lepas lebih dulu. Lebih lepas dan kembali dan ketemu di tengah jalan. Bersama pasukan yang 1.300 ini. Kami selamat, kata Abu Sufyan. Aman, aman. Oke. Maka terjadi perdebatan saat itu. Apakah hendak pulang ke Madinah atau lanjut menyerang kaum muslimin? Sebagian orang memilih untuk pulang karena tujuan mereka berperang bukan untuk menyerang kaum muslimin, tapi untuk membebaskan Abu Sufyan agar tidak dihadang kaum muslimin. Karena tujuan itu sudah selesai, tidak ada lagi kepentingan. Maka 300 orang pasukan pulang ke Mekah. Berkuranglah menjadi cuma 1.000 pasukan. 1.000 pasukan ini memilih untuk tetap melaksanakan perang. Untuk menghancurkan kaum muslimin yang berada di Madinah. Maka perang Badar ini, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ini, gitu ya. Tujuan dari perang Badar ini, kalau dari sisi kaum muslimin adalah untuk mengambil harta dagangan orang-orang kafir Quraisy sebagai bentuk pengembalian hak, mengambil hak mereka kembali gitu. Karena ketika hijrah mereka tidak membawa harta dan harta kaum muslimin itu dijarah di Madinah, di Mekah. Jadi ketika hijrah ke Mekah, mereka dilarang membawa harta dan dijarah harta mereka diambil. Maka sebagai bentuk mengambil kembali hak mereka, mereka berusaha untuk mengambil dagangan orang-orang kafir Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dari kaum musyrikin sendiri, tujuan adanya perperangan ini adalah untuk mempertegas eksistensi kafir Quraisy saat itu. Karena dengan adanya kaum muslimin di Madinah ini sudah sangat-sangat mengganggu proses jual beli dagang mereka dan sebagainya, dan mengganggu eksistensi saat itu. Nah, maka mereka memutuskan untuk menyerang Nabi SAW di Madinah. Ketika Nabi tahu, nanti Nabi kirim mata-mata ke sini. Ketika Nabi SAW tahu, ya, tolong diturunkan kameranya. Ketika Rasulullah SAW tahu saat itu bahwasanya orang-orang Mekah sedang ingin menyerang Nabi SAW, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat saat itu. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan ceritanya ya bunda, di perang Badar ini pasukan kaum muslimin nanti ada 313 orang melawan kurang lebih 1.000 orang musyrik, orang kafir Quraisy. Nah, secara kekuatan kaum muslimin hanya punya 2 tank. Tank saat itu sama dengan kuda. Ya, sedangkan orang-orang kafir memiliki 200 kuda. 2 kuda melawan 200 kuda. Nah, jadi saat itu bahkan onta yang dibawa oleh Rasulullah saja cuma 70 onta. Sehingga perjalanan dari Madinah ke Badar nanti itu ganti-gantian naik ontanya. Saya dulu, habis itu kamu, saya dulu, kamu gitu ya, biar gak capek. Maka secara jumlah kaum muslimin kalah banyak. Tapi Allah sudah berfirman dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan-pasukan yang katanya kecil tapi bisa mengalahkan orang-orang yang pasukannya banyak. Kenapa? Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka perang ini terjadi di tahun 2 Hijriah tadi. Nanti tepatnya terjadi di bulan Ramadan. Dan mirisnya lagi, mohon maaf, ini adalah Ramadan pertama kaum muslimin. Jadi terjadi perang di bulan Ramadan dan Ramadan pertama kaum muslimin saat itu. Sungguh berat kondisi kaum muslimin saat itu. Maka ketika Rasulullah sudah tahu akan ada penyerangan dari sekitar 1.000 orang untuk menyerang Madinah, maka Nabi mengumpulkan para sahabat saat itu. Sahabat-sahabat yang dikumpulkan, kemudian Nabi bertanya, ya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat itu. Sahabat yang berkumpul diantaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Miqdad, dan ada Sa'ad bin Mu'adz saat itu. Ada 4 orang yang melakukan rapat darurat saat itu. Kemudian memutuskan bagaimana sekiranya pendapat kalian, apa yang harus kita lakukan. Mereka hendak menyerang kita.
Jadi yang nyerang bukan Nabi. Yang nyerang itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Karena tidak pernah Nabi menyerang duluan. Nabi selalu menggunakan perang bukan untuk menyerang orang, tapi untuk mempertahankan diri. Satu-satunya perang yang nanti dimulai oleh Nabi adalah perang Khaybar. Tapi itu nanti perperangannya di bagian nanti perjanjian Hudaybiyah. Tapi di perang ini Nabi tidak memulai, gitu ya. Nabi tidak memulai perang, tapi Nabi berusaha mempertahankan diri. Maka bicaralah Nabi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kami akan mengikuti apapun keputusanmu. Jika Allah berkenan untuk kita menyerang, berperang, maka kita berperang. Kata Umar, saya setuju kepada Abu Bakar, kalau seandainya Allah perintahkan kita untuk berperang, maka kita berperang. Ya. Kemudian Mikdad berkata, ya Rasulullah, kalaulah seandainya kami harus mati, kami mati. Kemudian Nabi SAW masih terdiam, belum puas. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, berikan pendapat kalian tentang keadaan ini. 3 kali beliau melakukan itu. Wahai seluruh kaum muslimin, berikanlah pendapat kalian. Aku minta tolong, berikan pendapat kalian. 3 kali. Sampai pada akhirnya Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sepertinya engkau menghendaki aku yang berbicara. Kata Rasulullah, naam, ya, aku memang menghendaki engkau yang berbicara. Kenapa Rasulullah sampai menunggu Sa'ad bin Mu'adz yang berbicara? Abang kakak, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rata-rata yang berbicara sebelumnya itu adalah orang-orang muhajirin. Orang-orang yang memang asli Mekah. Jadi nggak heran mereka berbicara. Dan jumlah mereka nggak banyak saat itu. Nggak sampai 100 orang. Jadi kalau Nabi tidak mendapat jaminan kesetiaan dari orang-orang Madinah, ini bahaya. Sehingga Nabi menunggu pendapat orang Madinah. Dan pembesar Madinah salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Maka Rasulullah menunggu Sa'ad bin Mu'adz yang bicara. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz, ketika Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kayaknya kamu mengharapkan kami yang berbicara. Kata Rasulullah, iya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata begini, abang kakak, ayah bunda. Ya Rasulullah, sungguh kami ini beriman kepadamu ya Rasulullah. Kami tidak bicara pun hendaknya engkau pasti tahu bahwa hati kami ini tertaut padamu. Kami membenarkanmu dan kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa yaitu Al-Quran adalah kebenaran. Untuk perkara itu kami telah memberikan kepadamu janji ya Rasulullah. Kami sudah berjanji kepadamu dan perjanjian kami untuk mendengar dan taat kepadamu. Lakukanlah apa yang engkau inginkan ya Rasulullah. Kami akan tetap bersamamu demi zat yang yang nyawa kami di tangannya. Demi zat yang mengutusmu. Seandainya di hadapan kami ada laut yang menghadang lalu engkau menyeberanginya, maka kami akan turut menyeberanginya bersamamu. Dan tidak akan tertinggal seorang pun di antara kami orang-orang Madinah. Kami akan bersabar dalam perang dan tegar dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami sesuatu yang menyenangkan pandanganmu. Berangkatlah bersama kami atas keberkahan dari Allah. Ketika itu, barulah Rasulullah yakin untuk menyerang orang-orang musyrik saat itu. Sedikit cerita tentang Sa'ad bin Mu'adz ya bunda. Sa'ad bin Mu'adz ini orang-orang Madinah. Orang Madinah ini lucu dulu, semasa masih jahiliyah ya. Jadi ya, orang Madinah ini dulu sering berperang dengan orang-orang Sabah. Ketika berperang dengan orang-orang Sabah, dulu perang itu punya aturan. Jadi nggak kayak hari ini orang atau dulu di perang dunia pertama, kedua orang berperang ya. Orang-orang Arab itu berperang punya aturan. Jadi mereka gini, mereka itu perangnya siang hari doang. Batasnya maghrib, fajar, itu batas. Sudah masuk maghrib itu gitu ya. Fajar sampai maghrib itu waktu peperangan mereka. Jadi ketika maghrib sudah masuk gitu ya, atau matahari sudah terbenam, perperangan berhenti. Dan kebiasaan orang Aus ini, orang-orang Sa'ad bin Mu'adz ini, kalau malam sudah datang, beliau memanggil perempuan-perempuan untuk masak. Kemudian setelah masak, dihidangkan di tengah lapangan untuk diajak lawan perangnya makan malam bersama. Gitu ya. Jadi sportif sekali ya. Orang Madinah ini sportif sekali ya.
Kalau perang cuman siang, malam kita makan bareng gitu ya. Nah, itu yang pernah terjadi dulu. Itu yang luar biasanya dari orang-orang Madinah. Sportif, menepati janji, menepati komitmen dan sebagainya. Sehingga ketika Sa'ad bin Mu'adz bicara seperti ini, Nabi sangat-sangat yakin. Nabi sangat-sangat yakin bahwasanya orang Madinah akan menolong kaum muslimin yang baik sebagian kecilnya adalah orang-orang muhajirin. Maka Nabi SAW memutuskan untuk berperang. Beliau memakai baju perangnya bersama para sahabat dengan total pasukan 313 orang, membawa 70 ekor onta dan 2 kuda. Dan 2 kuda. Nah, dan dua kuda. Kemudian ketika Rasulullah SAW telah sampai di sebuah lembah dekat dengan di area Badar, saya percepat saja ceritanya. Gitu ya. Saya akan ceritakan sedikit kecerdasan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah berangkat ke perang Badar saat itu, gitu ya, Rasulullah bermukim lebih awal di Badar. Jadi ya, Rasulullah punya strategi. Kita harus datang lebih awal ke Badar. Jadi kita harus datang lebih awal ke Badar. Maka Rasulullah membawa 313 pasukan lebih awal ke Badar saat itu. Datang lebih cepat dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa datang lebih cepat? Karena Rasulullah tahu. Jadi ayah bunda abang kakak, Badar itu di sana punya 5 sumur. 1 sumur jauh jaraknya, 4 sumur berdekatan. Posisinya zigzag. Gitu ya? Badar itu punya sumur. Jadi Rasulullah berusaha untuk menguasai sumber air saat itu. Makanya beliau memerintahkan untuk berangkat lebih dulu dan datang lebih dulu. Maka Rasulullah ketika pertama datang, posisinya datang dari sini. Di sini ada sumur. Di sini ada sumur. Dan Rasulullah berencana membuat kemah di sini. Berencana membuat kemah di sini. Ya, Rasulullah berencana membuat kemah di sini. Kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, nama sahabatnya Al-Habbab. Habbab. Ya Rasulullah, mohon izin saya bertanya kepadamu ya Rasulullah. Keputusan ini, apa yang engkau putuskan saat ini dari Allah sebagai petunjuk atau sekedar ide atau strategimu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ini bukan dari Allah, ini hanya ideku, ini hanya siasat perang. Kalau dari Allah, aku akan siap mengikuti apa yang telah ditetapkan. Tapi karena ini adalah ide yang engkau keluarkan ya Rasulullah, mohon izin ya Rasulullah memberikan saran jika berkenan. Boleh tidak kita maju lebih depan lagi, agar kita bisa agak lebih dekat dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka di sini ada sumur. Mereka bermukim di sini. Bermukim di sumur yang di sini. Di sini ada sumur, di sini ada sumur, di sini ada sumur. Jadi ada 4 sumur yang berdekatan. Oke. Rasulullah bermukim di sini. Lihat kecerdasan Rasulullah ya dengan para sahabat ya. Kata Rasulullah, kita hancurkan sumur-sumur di depan kita. Jadi Rasulullah menghancurkan sumur di Badar. Rasulullah mengambil tempat yang tinggi dan membuat kolam di sini. Membuat kolam penampungan air. Air dari sumur ini, ayah bunda, abang kakak, diangkut, dipindahkan ke sini, diisi. Dan sumur ini dikubur, dihancurkan. Kemudian pindah lagi ke sumur ini. Diambil lagi airnya, diisi ke kolam. Dan sumur ini dihancurkan. Ditimbun. Datang lagi ke sumur ini, mengambil sebagian air dan menyisahkan sedikit saja. Sumur ini masih ada air, tapi airnya cuma sedikit. Oke? Baik. Ingatkan ya, dari sekian sumur, ada 2 sumur yang dihancurkan, 1 sumur yang bertahan tapi airnya sedikit. Sumur yang ini Rasulullah sudah amankan menjadi camp kaum muslimin. Sumur yang ini tidak bisa diakses karena dekat dengan Madinah. Jadi ya, kalau mau akses berarti harus melewati Nabi SAW. Abang kakak ayah bunda, jarak Madinah ke Badar itu 160 km. Jarak Madinah ke Badar itu 160 km. Kalau saya gambarkan, ya, kalau saya gambarkan,
di sini Madinah, di sini Badar. Nah, sedekat ini 160 km. Sedangkan Mekah di sini bisa 4 sampai 5 kali jaraknya. Oke? Sebanyak apapun orang-orang kafir Quraisy membawa air saat itu di gurun pasir yang sangat panas, bukan musim dingin, pasti airnya habis. Ya. Karena jauh banget perjalanannya. Madinah ke Badar yang sedekat ini saja di peta itu 160 kilo. Apalagi Mekah ke Badar bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kalinya lah. Nah, kayak gitu. Maka ketika kaum musyrikin datang ke Badar saat itu, ini belum perang ya, ini sebelum perang. Ini sebelum perang. Mereka sudah kehausan. Semua cawan-cawan airnya habis, botol-botol airnya tidak berisi, dan sebagainya. Maka mereka sudah berharap di Badar ada sumur. Karena memang sumur di Badar ini adalah rest area. Bahasa kita hari ini rest area ya. Tempat peristirahatan orang-orang yang safar. Jadi di Badar ada sumur, nanti kita ambil di sumur sana, kata orang-orang kafir Quraisy. Begitu datang dari sini, dekat dengan sumur, gitu ya, kita bisa minum. Datang ke sini, 2 orang datang ke sini, tiba-tiba teriak, air sudah dikuasai Muhammad, air sudah dikuasai Muhammad, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa minum. Kemudian anak panah menembaki mereka. Kemudian sebagian berlari lagi ke sumur yang ke sini. Sumur yang ini juga sama dikuasai Muhammad. Kita tidak bisa minum, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa minum. Anak panah menembak lagi. Ya, tidak bisa minum. Kemudian di sumur yang ketiga, lihat, cerdiknya Rasulullah. Kenapa disisakan sedikit? Pasukannya 1000 orang. Sumurnya kecil, airnya sedikit. Apalah yang akan terjadi? Rebutan. Sebelum perang melawan kaum muslimin, mereka perang sama-sama mereka cuma untuk rebutan air. Maka mereka datang ke sumur ini, ada air, ada air, ada air, disampaikan kepada orang-orang saat itu, mereka rebut-rebutan. Ambil air minum, sikut-sikutan dan sebagainya. Gitu ya. Sampai mental kaum musyrikin saat itu tumbang, jatuh. Itu mereka berhasil diprovokasi hanya dengan air yang sedikit. Kemudian mereka mundur. Ya. Kemudian ada seorang kafir Quraisy saat itu yang berkata, "Wallahi, aku akan minum dari sumur itu. Aku akan minum dari sumur-sumur itu. Demi Allah, aku akan minum dari sumur itu." Jadi orang kafir tetap bilang demi Allah ya. Karena orang-orang kafir Quraisy itu bukan orang-orang kafir yang tidak percaya Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu, ayah bunda abang kakak, seperti yang disampaikan di dalam Quran surah Al-Ankabut ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, coba tanya kepada orang-orang kafir, siapa yang menurunkan hujan? Maka orang-orang kafir itu berkata, Allah yang menurunkan hujan. Nah, jadi orang kafir Quraisy itu bukan tidak percaya Allah, mereka percaya Allah, tetapi mereka menduakan, menyekutukan Allah dengan patung atau berhala. Jadi orang-orang kafir Mekah itu waktu itu kenal dengan Allah, tahu banget dengan Allah gitu ya. Bahkan setiap perjanjian itu, setiap perjanjian, kalau kita kan bismillah ya, kalau mereka bismikallahumma. Ini ada ahya wa amut ya, itu jadi doa tidur. Sama kayak perjanjian Hudaibiyah kan begitu. Kata Rasulullah kepada Suhail di perjanjian Hudaibiyah, nanti kalau kita ada waktu kita bahas juga. Tulis Ali, kan Ali yang disuruh menulis perjanjian Hudaibiyah. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, la. Aku kenal dengan Allah, kata Suhail. Suhail ini utusan orang kafir. Tapi aku tidak kenal dengan Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Tidak boleh ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Cukup tulis saja Bismikallahumma. Ali marah, berani-beraninya kau. Sabar kata Rasulullah. Tulis saja Bismikallahumma. Ditulislah Bismikallahumma saat itu. Jadi orang-orang kafir itu masih percaya dengan Allah, sangat-sangat percaya. Maka seorang kafir saat itu berusaha untuk mengambil air di sumur ini, bersumpah, demi Allah aku akan minum di air itu. Maka dia maju, menerobos.
Tiba-tiba Rasulullah memanggil Hamzah. Hamzah bereskan. Dibereskan oleh Hamzah saat itu. Dilawan oleh Hamzah saat itu sampai putus satu kakinya. Mohon maaf ya. Namanya perang ini ya. Saya harus cerita kayak gitu. Sampai putus satu kakinya. Kemudian setelah putus satu kakinya dia tetap merangkak. Berusaha untuk menggapai sumur itu, kemudian mohon maaf dipenggal oleh Hamzah lehernya. Ya. Dan itu menjadi tekanan mental sekali bagi orang-orang kafir Quraisy saat itu. Kafir Quraisy mundur bermalam saat itu. Maka pada malam hari, nah mereka bermalam. Orang-orang Muslim di sini, orang-orang kafir di sini ya. Mereka bermalam saat itu. Di malam yang sangat panjang itu, ya. Yang esok harinya adalah hari peperangan. Tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba hujan turun. Ya, tiba-tiba hujan turun. Bayangkan ayah bunda abang kakak. Itu Rasulullah di situ perjalanan jauh 160 km. Kemudian dalam sebuah riwayat disampaikan Rasulullah itu 3-4 hari bermukim. Ya. Bayangkan kita nggak mandi 3-4 hari perjalanan 160 km nggak pakai mobil. Lewat gurun yang luar biasa, angin dan debunya, pasirnya. Pasti kan udah kotor banget rasanya badan itu ya. Badan kotor banget, lengket lah, keringetan lah, dan sebagainya. Dan sumber air terbatas saat itu. Tiba-tiba pada malam harinya, kalau ayah bunda mau buka Quran ya, Quran surah Al-Anfal ayat 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz yughashshiyukumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a." Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu orang yang mengantuk. Tiba-tiba Rasulullah di malam itu ngantuk, tertidur. Bayangkan, orang besok perang beliau sempat tidur. Dan perangnya agak-agak masuk akal gitu. 300 lawan 1000, tapi Rasulullah bisa tidur dengan nyenyak. Saat itu Rasulullah bisa tidur dengan nyenyak. Nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit. Ya. Liyutahhirukum bih, untuk mensucikan. Wa yuzhiba 'ankum rijsasy syaitan waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil uqdam. Ya. Untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan dan menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Jadi pada malam itu, ayah bunda, Rasulullah SAW tertidur nyenyak. Tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba hujan turun dengan lembut sekali, hujan gerimis. Dan hujan ini hanya menaungi kemah Rasulullah dan kaum muslimin. Orang-orang kafir yang tidak jauh dari mereka itu tidak dapat hujan. Jadi hujan itu hanya menimpa atau menaungi kaum muslimin saat itu. Hujannya lembut, tiba-tiba para sahabat terbangun. Ya, kemudian mereka mandi, membersihkan diri mereka agar besok ketika perang segar banget gitu ya. Mereka pede, yakin. Orang kalau udah segar kan pede ya. Makanya di ayat itu, dan memperteguh dengan telapak kakimu. Makin pede mereka untuk perang besok. Ya, makin sangat-sangat pede untuk perang besok. Hujan. Ketika hujan itu Rasulullah terbangun. Kemudian beliau bersyukur kepada Allah atas turunnya hujan. Beliau berada di sebuah lapangan yang sangat lapang. Beliau berada di sebuah lapangan yang sangat lapang. Mengangkat tangan kepada Allah. Mengangkat tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doa yang beliau sampaikan saat itu? Beliau berkata, "Ya Rabb, ya Allah, Allahumma, ya Allah, terima kasih udah kau turunkan hujan ini ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, tepatilah janjimu kepada kami, bahwa engkau akan memenangkan orang-orang yang beriman kepadamu, orang-orang yang memperjuangkan agamamu. Tolong ya Allah, tepatilah janjimu kepada kami hari ini, esok hari ketika dalam perperangan ya Allah. Ya Allah, tepatilah janji-janjimu yang telah engkau janjikan di dalam ayat-ayat yang telah engkau turunkan ya Allah.
kalaulah seandainya besok kami kalah ya Allah, tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah, tepatilah janjimu kalau seandainya besok kami kalah, tidak ada yang akan menyembahmu lagi di muka bumi ini ya Allah. Tolong tepati janjimu. Terus beliau berdoa, mengangkat tangan, menangis, berharap Allah menepati janjinya besok hari. Kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah saat itu. Jadi Abu Bakar merangkul, menyiapkan satu kain, sehelai kain kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah cukup. Ya Rasulullah, sudah cukup. Allah mendengar doamu ya Rasulullah. Allah pasti mengabulkan doamu. Allah pasti menepati janjinya kepadamu ya Rasulullah. Sudah cukup. Sudah cukup ya Rasulullah. Sudah cukup. Maka Rasulullah bersama Abu Bakar kembali ke camp saat itu. Dengan berharap yang sangat luar biasa agar Allah menolong di perang esok hari. Ya, hujan turun, Rasulullah diizinkan untuk berdoa dengan sangat-sangat khusyuk saat itu. Kemudian beliau tertidur. Sampailah pagi datang. Ya, sampailah pagi datang. Tapi di malam itu juga, pada malam sebelumnya, saya izin ceritakan juga, telah ditawan 2 orang budak kafir Quraisy, gitu ya, untuk apa ya, agar Rasulullah mengetahui jumlah mereka saat itu. Jadi Rasulullah itu awalnya nggak tahu jumlah kaum kafir itu berapa orang, abang kakak, ayah bunda. Yang tahu kan kita ya, karena kita sudah punya literatur atau buku-bukunya. Tapi Rasulullah saat itu nggak tahu berapa banyak orang kafir yang saat itu hendak menyerang Rasulullah. Maka cara Rasulullah mencari tahu jumlah orang kafir yang menyerang Rasulullah itu cerdas sekali. Jadi tiba-tiba di dekat kemah kaum muslimin itu ada 2 orang yang tidak dikenal, kafir Quraisy. Maka ada 2 orang sahabat juga saat itu menyergap mereka, menawan mereka. Kamu siapa? Kamu budaknya Abu Sufyan ya? Bukan, aku bukan budak Abu Sufyan, aku hanya budak biasa. Kamu budaknya Abu Sufyan ya, pengawalnya Abu Sufyan ya? Bukan. Dipaksa terus agar mengaku budaknya Abu Sufyan, lalu dia mengaku, iya kami budak Abu Sufyan, iya kami budak Abu Sufyan. Benar kan saya? Ditariklah, dibawa ke Rasulullah. Dibawa ke Rasulullah saat itu. Kata Rasulullah, kalian ini gimana sih? Dia berkata benar, kalian paksa sampai dia berkata dusta. Dia ini bukan budak Abu Sufyan, dia ini hanya budak biasa, pelayan-pelayan kafir Quraisy saat itu. Maka Rasulullah pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Rasulullah bertanya kepada 2 budak ini, kalau saya boleh tahu, berapa banyak sih orang-orang Quraisy yang berkumpul di sana untuk menyerang kami? Kami tidak tahu jumlahnya berapa. Kami ini cuma pelayan, kami ini cuma ngantar makanan. Jujur, berapa orang? Kami tidak tahu. Kami ini hanya pelayan-pelayan mereka. Kami bukan pasukan, kami tidak mengerti peperangan. Bahkan kami tidak bisa menghitung. Baik. Kami tidak bisa menghitung baik ratusan, ribuan, dan sebagainya. Oke, baik, tidak apa-apa. Kata Rasulullah, dengan cerdasnya beliau bertanya begini. Berapa ekor onta yang disembelih dalam sehari? 9-10 onta, kata budak ini. Oke, 9-10 onta. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kemungkinan musuh kita berjumlah 900-1000 orang. Karena Rasulullah menganggap satu onta itu untuk dimakan 100 orang. Gitu ya. Maka Rasulullah bilang musuh kita 1000-an orang ini. Nah, kayak gitu. Kemudian budak ini ditawan dan dikembalikan nanti itu. Jadi ya Rasulullah tahu, itu malam sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah malam diturunkannya hujan, Rasulullah berdoa, perang Badar dimulai di 17 Ramadan. Saat itu, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, perang pertama kaum muslimin 313 orang melawan 1000 orang. Nah, untuk memvisualisasikan perang ini, abang kakak ayah bunda, saya mau tontonkan video saja. Gitu ya. Biar lebih seru. Kita nobar aja ya. Nah, saya izin kita nobar nih. Ini film ya, film Bilal, A New Breed Hero. Nah, tahun 2015 rilisnya. Ini adalah kisah perang Badar, tapi diambil dari sudut pandang Bilal bin Rabah saat itu. Jadi nanti akan banyak sekali scene-scene yang menampilkan Bilal dan Umayyah.
Karena di perang Badar ini, petinggi-petinggi Quraisy datang semua. Siapa? Abu Sufyan, Abu Jahal gitu ya. Habis itu Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Yang tidak hadir saat itu cuma Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid sedang tidak ada di Mekah saat itu menjalankan safar. Gitu ya. Jadi, dan mereka semua nanti mati di sini, kecuali Abu Sufyan. Gitu ya. Kecuali Abu Sufyan. Nah, kita akan tonton saja deh videonya. Mudah-mudahan ayah bunda bisa menyimak ya. Silahkan disimak baik-baik ya ayah bunda ya. Ditonton. Oke, ayah bunda bisa lihat ya. Total pasukannya ya. Lihat. Jumlahnya sangat-sangat tidak masuk akal. 1000 lawan 313. Dan ini ada sekitar 200 pasukan berkuda kafir Quraisy yang warna hitam. Sedangkan yang putih itu kaum muslimin. Tidak punya kuda, cuman punya 2 kuda saja. Mohon maaf, cuman punya 2 kuda saja. Gitu ya? Dan onta nggak bisa dipakai berperang, onta. Jadi mereka cuman punya 2 kuda. Nah, nanti di sini abang kakak ayah bunda, saya akan sampaikan taktik perang Rasulullah sedikit. Jadi orang Arab itu kalau perang ayah bunda punya kebiasaan serang. Karwafar namanya. Serang lari, serang lari, serang lari. Tapi Nabi SAW saat itu tidak menggunakan taktik yang biasa dipakai oleh bangsa Arab. Taktik yang Rasulullah pakai adalah taktik bertahan. Jadi beliau, mohon maaf, kalau bisa tolong arahkan ke sini sebentar kameranya. Rasulullah membagi pasukan kaum muslimin menjadi beberapa layer barisan. Layer pertama, ini tim-tim tombak. Orang-orang yang pakai tombak. Dan orang-orang yang pakai tameng gitu ya, pakai pedang, ini di layer pertama. Di layer kedua, ini tim pemanah. Oke. Tim pemanah. Di layer ketiga, nanti ini orang-orang yang kembali pakai pedang, tombak, dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa begini posisi yang dipasang Rasulullah? Lihat. Pintarnya Rasulullah ya, ini ya, pintarnya Rasulullah. Ada kuda 200 ekor. Satu-satunya cara agar kuda tersebut tidak bisa memecah pertahanan kaum muslimin adalah menggunakan senjata-senjata panjang, yaitu tombak dan tameng. Jadi sengaja orang-orang bertombak itu ditaruh di depan, tombaknya menghadap ke depan. Agar kuda-kuda sebelum bisa menerobos pasukan kaum muslimin, itu terlukai dulu oleh tombak-tombak. Kenapa pemanah ditaruh di tengah? Agar aman, tidak terjadi kontak fisik, karena pemanah ini serangan jarak jauh. Oke. Nah, pasukan belakang untuk mengcover nanti. Nanti mereka akan bertukar posisi. Dari depan ke belakang, belakang ke depan. Gitu taktik yang dipakai Rasulullah. Dan Rasulullah memakai taktik yang defensif ya gitu ya, bertahan. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy yang nanti langsung menyerang. Tapi abang kakak ayah bunda, kebiasaan orang-orang Arab berperang itu sebelum berperang ada namanya mubarozah. Mubarozah namanya. Atau kalau bahasa Indonesianya duel. Duel. Jadi di perang Badar ini, mubarozah yang dilakukan itu 3 lawan 3. Kaum kafir 3, kaum muslimin 3. Kaum kafir itu diwakilkan oleh suaminya Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan, punya ayah, gitu ya, mohon maaf. Abu Sufyan menikah dengan Hindun. Hindun punya ayah, nama ayahnya Utbah. Utbah punya kakak namanya Syaibah. Utbah juga punya anak laki-laki namanya Al-Walid. Jadi 3 orang inilah yang datang ke perang untuk mubarozah. Ya, maju mereka bertiga nanti. Kemudian ada orang-orang Ansor yang mau datang. Tidak, kami tidak mau melawan kalian yang lemah, kata Utbah. Kata Rasulullah, mundur. Izinkan 3 orang maju. Jadi nanti yang mubarozah berduel itu dari kalangan kaum muslimin. 1, Hamzah. 2, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Ubaidah bin Al-Harith. Ubaidah bin Al-Harith. Nah, nanti Ubaidah bin Al-Harith wafat di perang ini. Kita akan tonton lagi ya. Jadi saya sedikit spill aja biar tahu. Oh, ini si bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit gambaran ya. Itu sedikit gambaran perang Badar. Tuh. Jadi ya, di perang itulah para petinggi-petinggi itu wafat, meninggal, mati, terbunuh di perang itu. Tadi kita bisa lihat ya, bahwasanya pasukan Rasulullah itu begitu tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, di depannya ada tim penombak, gitu ya. Di belakangnya ada tim pemanah, dan di belakangnya ada tim lagi nanti tuh. Nah, jadi
Itulah kecerdasan Rasulullah dalam berperang, gitu ya, berstrategi dan sebagainya. Dan perang ini adalah perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin saat itu. Bahkan para petinggi-petinggi yang dibunuh itu dibunuh oleh orang-orang yang tidak disangka-sangka. Contoh, Abu Jahal. Abu Jahal itu dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, yang dikatakan saat itu kaki beliau adalah seperti kaki burung. Jadi gini, ada dua sahabat yang tiba-tiba datang, anak muda, naik kuda, enggak naik kuda, dia pegang pedang, gitu ya. Ada anak muda, dua orang kakak beradik. Tiba-tiba berada di samping, kiri dan kanan. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Paman, kalau kami boleh tahu paman, yang mana sih namanya Abu Jahal? Kemudian Abdurrahman tunjuk, itu yang namanya Abu Jahal. Wallahi kami akan membunuhnya. Tiba-tiba mereka ketika dibilang serang, mereka langsung berlari ke arah Abu Jahal. Dan Abu Jahal terluka parah saat itu. Ketika yang lain sudah mulai berlarian, Abu Jahal tersungkur. Tiba-tiba datang Abdullah bin Mas'ud, menginjak badan Abu Jahal, mengangkat rambut panjang Abu Jahal, kemudian berkata, kau lihat hari ini siapa yang menang? Allah dan Rasulnya. Kemudian Abu Jahal marah, melawan dan sebagainya. Disitulah Abdullah bin Mas'ud memenggal Abu Jahal. Ya. Jadi wafat di situ Abu Jahal saat itu oleh Abdullah bin Mas'ud. Umayyah wafat oleh Bilal, oleh budaknya sendiri saat masih jahiliyah saat itu. Bilal masih diperbudak oleh Umayyah. Dan banyak sekali kisah-kisah kemenangan kaum muslimin di dalam perang Badar ini, gitu ya. Dan kemenangan perang Badar ini, ayah bunda, akan dapat kita kaitkan hikmahnya ketika nanti perang Uhud. Saya nggak tahu, mungkin mudah-mudahan pertemuan ke depan kita bisa bahas perang Uhud. Tapi saya kasih spill sedikit. Apa hikmah dari perang Badar ini? Satu, perang Badar ini kan kemenangannya. Allah turunkan 3.000 malaikat bahkan untuk menolong kaum muslimin. Tapi tidak dengan perang Uhud. Perang Uhud adalah kekalahan. Walaupun secara militer kemenangan. Nanti akan ada Hamratul Asad, ya, serangan balik dari Nabi. Tapi perang pertamanya, ronde pertamanya kekalahan. Apa yang membuat Uhud kalah dan Badar menang? Ketaatan. Karena ketika Rasulullah dan para pasukannya itu taat semua, satu arahan, satu tujuan, tidak terpecah belah, Allah hadirkan pertolongan. Yang kedua, perang Badar ini, niat orang masih tulus-tulus. Nggak banyak yang modus. Mereka memang benar-benar pengen memperjuangkan Islam saat itu di perang Badar, tapi di perang Uhud sudah bergeser karena sudah tahu ternyata Islam punya ghanimah juga. Mereka berperang untuk mendapatkan harta sehingga terjadilah kekalahan. Nah, dari perang Badar ini kita juga dapat hikmah bahwasanya inilah perang pertama Rasulullah. Perang di mana Rasulullah menyumbangkan segala energi terbaiknya, pemikiran terbaiknya, tenaga terbaiknya, bahkan menyumbangkan harta-harta terbaiknya hanya untuk memperjuangkan agama Allah. Dan ketika semua itu dilakukan secara berjamaah, taat bersama-sama, kemenangan Allah berikan. Allah bukakan kemenangan, Allah berikan kemakmuran saat itu. Maka dari sini kita bisa ambil hikmah sedikit banyak. Nanti akan lebih banyak hikmah di perang Uhud. Karena nanti Uhud akan kita kaitkan ke Badar. Karena Uhud itu terjadi karena Badar. Pembalasan dendam. Terutama pembalasan dendam orang-orang kafir Quraisy atas terbunuhnya banyak sekali keluarga mereka. Nah, tapi dari perang Badar ini kita bisa tarik kesimpulan. Di perang Uhud tidak ada pertolongan. Tidak ada malaikat yang Allah turunkan. Kenapa? Karena ada kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Salah niat, ngejar harta. Salah niat karena tidak taat kepada Rasulullah. Sehingga Allah tidak turunkan bala bantuan dari langit. Tapi beda dengan perang Badar. Ketika hati kaum muslimin masih sangat-sangat tulus semuanya. Bersih, tidak mengejar harta. Semuanya taat pada Rasulullah di bawah satu slogan. Password di perang ini adalah ahadun ahad. Ahadun ahad. Serang, kayak itulah ya, ibaratnya kayak gitu. Semuanya taat kepada Rasulullah. Maka kemenangan Allah hadirkan. Allah berikan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita ingin dapatkan kemenangan dalam kehidupan kita, satu, banyak-banyaklah berkorban. Seperti sebagaimana Rasulullah mengorbankan banyak sekali dalam hidupnya. Saya sering sampaikan ke santri-santri dan teman-teman
Teman-teman, banyak-banyak berkorban, walaupun sekalipun kita harus nanti meninggalkan keluarga-keluarga kita. Kan Ustadz, Rasulullah itu bilang begini dalam hadis Ustadz. Seorang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang paling baik dengan keluarganya. Bukankah Rasulullah itu orang yang paling baik dengan keluarganya? Tapi ketika panggilan jihad atau perjuangan memanggil, apakah Rasulullah tetap bermain dengan anak dan istrinya? Tidak. Rasulullah tetap berperang. Allah abadikan ini di dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sampai bapak-bapakmu, ibu-ibumu, anak-anakmu, istri-istrimu, harta-hartamu, perdagangan-perdaganganmu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, sehingga menghalangi engkau dari jihad fi sabilillah. Maka berkorban kalau kita mau dapatkan kebaikan yang banyak. Sedekah, kalau memang hari ini jihad kita tidak bisa angkat pedang, angkat uang. Sedekah gitu ya. Yang punya ilmu, sedekah ilmunya, banyak-banyak ngisi kajian, berbagi, sharing, dan sebagainya. Yang punya kelebihan lain silahkan berjuang dengan kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan. Bukankah semua itu milik Allah? Lantas kenapa kita merasa memiliki? Pakailah yang milik Allah ini untuk memperjuangkan agama Allah. Allah kasih kita rezeki itu untuk mempertahankan dan memperjuangkan agama ini. Nah, jadi silahkan diperjuangkan seperti sebagaimana Rasulullah berjuang di perang-perangnya. Hari ini kita belajar Badar. Yang kedua, selalu jaga niat. Pastikan hati kita tetap lurus, tetap bersih, sampai Allah turunkan pertolongan. Bukankah kala itu semua sahabat itu sebenarnya takut? Mereka tahu, mereka muslim, mereka tahu mereka akan dimenangkan Allah, mereka yakin janji Allah, tapi tetap saja manusiawi mereka merasa takut. Ya? Tapi hati mereka tulus, betul-betul berjuang. Niatnya baik, niatnya tidak bergeser. Maka Allah datangkan pertolongan kepada orang-orang yang bersabar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak orang-orang yang kuantitasnya lebih kecil tapi bisa mengalahkan yang kuantitasnya lebih banyak karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, di perang Badar juga kita belajar ternyata jumlah itu tidak ada kaitannya dengan kemenangan. Jumlah itu tidak ada kaitannya dengan banyak hal, gitu ya. Yang paling penting adalah kuantitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Harta kita boleh sedikit, tapi dari harta itu 100% jadi ketakwaan. 100% jadi sedekah, 100% jadi kebaikan yang bisa diputar dan sebagainya. Rumah kita mungkin memang kecil, tapi di rumah itu ada kegiatan belajar Al-Quran. Dibanding rumah besar, tapi isinya hanya cekcok rumah tangga. Itu yang diinginkan Allah. Betapa banyak orang yang secara kuantitas lebih kecil, tapi bisa mengalahkan seseorang yang kuantitasnya lebih besar. Karena yang Allah lihat itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Ya. Dari perang Badar ini kita belajar tentang makna ketaatan. Tetap satu arahan. Kata Rasulullah A, kata Rasulullah B, kata Rasulullah musyawarah, ya musyawarah. Jangan ada perselisihan di antara kita. Karena perselisihanlah yang nanti di perang Ahzab, perang Khandaq yang membuat kaum musyrikin kalah. Bukankah di perang Ahzab itu ada 10.000 pasukan? 10.000 pasukan itu banyak sekali pemimpinnya. Ada Abu Sufyan, ada Huyai bin Al-Akhtab, ada pimpinan Ghatafan, ada pimpinan Bani ini, pimpinan Bani itu. Hampir 10 pemimpin orang-orang kafir Quraisy mengepung Mekah saat itu. Tapi apa yang terjadi? Sebulan mengepung sia-sia, Allah gampang menghancurkan mereka hanya dengan angin. Kemudian perang Ahzab dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Perang Khandaq itu. Karena kenapa kaum muslimin kalah? Karena berpecah belah. Karena saling menghina, saling punya kepentingan, dan sebagainya. Ya? Niat yang lurus terus dijaga agar Allah datangkan pertolongan. Seperti sebagaimana Allah turunkan 3.000 malaikat dari langit. Dan bukan hal yang tidak mungkin untuk Allah tolong kita dalam kehidupan ini. Caranya apa tadi? Luruskan niat, sabar, tunggu pertolongan Allah. Sampai para sahabat bertanya kan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Ternyata pertolongan Allah itu dekat, datang begitu saja. Maka itu mungkin ayah bunda yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kita lebih banyak membahas tentang kisahnya gitu ya, hikmahnya di belakang saja. Tapi yang saya pengen bahas adalah kisahnya.
Agar karena gini banyak orang-orang itu nggak kebayang perang Badar ini perang pertama, tapi gimana sih perangnya? Nah gitu. Dan tadi pun secara garis besar tidak saya ceritakan semua gitu ya karena waktu yang terbatas. Mungkin itu saja dulu di pertemuan hari ini. Insya Allah kalau ada waktu di minggu depan kita akan belajar tentang Uhud. Gitu ya. Insya Allah kita akan belajar tentang Uhud di mana Khalid bin Walid berhasil mengambil manuver memutari Uhud. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ngaji perang ini langsung di lokasi perangnya gitu ya. Kemarin ketika umroh saya coba datang ke Uhud dan Masya Allah kebayang gitu karena udah tahu kisahnya kan. Oh Khalid bin Walid dari sini pasukan pemanah di bukit ini dan sebagainya langsung kebayang tuh tervisual. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa datang bareng ke sana ngaji bareng belajar bareng Insya Allah. Itu mungkin Kang Dewa yang bisa disampaikan, Ayah Bunda yang bisa disampaikan silahkan untuk dilanjutkan. Saya Insya Allah ikut mempertamai. Apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya kawan-kawan semua ya. Jadi dengerin kisah itu selalu bikin kita kerasa dan membayangkan kejadian waktu itu seperti apa gitu ya. Oke, boleh dong di-share di kolom chat apa perasaan ataupun ekspresi yang teman-teman rasakan pada saat tadi mendengarkan pemaparan dari Ustadz ya. Bagaimana kisah tentang perang Badar. Boleh? Kagum, Masya Allah ya. Kagumnya kagum sama Rasul dan pasukannya atau kagum sama Ustadznya ini? Merinding, Masya Allah, sedih. Wah, ada yang nangis juga ya, haru, Masya Allah ya. Seru ya, membayangkan, tadi apalagi tadi ya dengan adanya visual cuplikan film juga membantu kita dalam membayangkan prosesnya ketika itu. Dan tentu perang Badar, lanjut nanti perang-perang lainnya ya, itu selalu penasaran gitu ya, pengen tahu apa yang beda. Dan tadi ya, apa poin penting dari yang Ustaz sampaikan tadi kepada kita tentang ketaatan, gitu ya, tentang ketulusan. Itu yang mungkin nanti bisa teman-teman komparasi pada saat mendengarkan kisah tentang perang-perang lainnya nanti ya. Oke, wah ini ya, Ustaz tolong share videonya bisa. Tadi kalau salah judulnya Bilal kalau salah tadi. Tadi disampaikan juga sama Pak Bari, ya silakan teman-teman nanti cari-cari aja ya tentang film tersebut gitu ya. Oke teman-teman. Tadi ya seperti yang juga Ustaz Farid sampaikan bahwa pada akhirnya kita perlu berkorban dengan harta, korban dengan jiwa, korban dengan tadi ya apapun waktu kita agar kita mendapatkan ridhonya Allah, pertolongan dari Allah. Nah maka di sini saya pengen mengajak kawan-kawan semua yang mungkin beberapa di antara kalian udah pernah ikutan program sidak di mana mensupport para teman-teman semua yang sedang menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum juga gitu ya. Boleh komen di kolom chat siapa di sini yang belum tahu tentang program infak cetak hufaz. Boleh komen saya gitu ya. Kalau belum tahu saya jelasin. Bentar. Izin. Oke, gak apa. Kalau mau live juga jadi masalah ya. 388 masih nyimak. Saya izin sharekan tentang obrolan amal soleh buat kalian-kalian semua ya. Oke, saya belum ya. Oke, good. Jadi teman-teman, jadi kita di Masjid Ismuyah ya, Sidak dan juga Dewa Foundation, kita sedang berupaya untuk tadi ya menyiarkan Al-Quran, tentu dengan misinya Sidak. Kalau misalkan teman-teman semua lihat di Instagram, saya coba buka ya, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah tentu ini nggak bisa sendirian, kami meyakini bahwa ini perlu berjamaah, perlu bareng-bareng ya. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran gitu ya. Nah salah satunya adalah mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Nah ini tentu butuh waktu ya, butuh waktu dan butuh perjuangan bareng-bareng. Mereka yang sedang menghafalkan Al-Quran, ya kita support dari segi kehidupannya, pendidikannya gitu ya. Nah di mana kita sudah rencanakan bahwa mereka butuh kurang lebih 3 juta per bulan. Ya, nah maka kalau misalkan teman-teman nggak sanggup untuk bisa fasilitasi mereka untuk 3 juta sebulan, minimal nanti keroyokan minimal 100.000 per bulan. Saya mau nanya dulu di sini, siapa yang mau sekiranya support teman-teman semua, kawan-kawan kita, para santri yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran, boleh katakan saya di kolom komen. Ya, boleh komen katakan saya yang pengen ikutan. Alhamdulillah sudah ikut, Masya Allah, siap. Wih, itu ada yang share film barusan ya, mantap. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan, ya izin saya nge-share link, ya nge-share link lagi tadi yang sudah sempat di-share gitu ya. Jadi program ini sekali lagi, ini agak coba share. Oke. Program ini adalah program untuk semua orang yang memang pengen ikut serta dalam infak ataupun sedekah ke para penghafal Al-Quran. Nah itu ya, linknya udah saya share di kolom chat. Ketika teman-teman klik linknya, itu akan masuk ke sini. Akan masuk ke halaman form.
Nah, boleh deh saya kasih waktu mungkin di sini saya minta waktu 5 menit ya untuk 370 orang. Tadi barusan saya ngecek linknya, sudah ada 10 orang yang ngisi form pada saat sebelum kajian malam ini dimulai. Nah, semoga di akhir ini ada mungkin kurang lebih ya 100-200 mungkin syukur 300 orang yang memang ikutan join juga gitu ya. Boleh dibaca dulu ya, saya coba bacakan. Di sini program Cetak Hufaz gitu ya, kerjasama Dewa Foundation dengan Gerakan Sidak Masjid Ismu Yahya. Terima kasih kepada calon donatur yang telah berkenan menjadi donatur Gerakan Cetak Hufaz. Program ini adalah gerakan pemberdayaan, pembiayaan pendidikan santri Hufaz, di mana santri akan kontrak belajar selama 36 bulan. Ya, dengan pembiayaan 3 juta per bulannya. Ya. Nah, jadi 3 juta per bulan. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak sanggup untuk 3 juta sebulan, support mereka ya bisa dikeroyok gitu ya. Berapa orang satu santri oleh beberapa donatur. Sahabat dapat menjadi donatur Infak Cetak Hufaz ICH dengan mengisi form komitmen. Setelah form ini disubmit, nanti kami akan follow up. Nah, caranya gimana? Boleh diklik dulu link ada kolom chat, silakan isi namanya. Contoh ya. DWK Prayoga misalkan, gitu ya. Di situ nomor handphonenya berapa, terus komitmen per bulannya berapa. Misalkan di sini kalau komitmennya 100.000 yang paling rendah, boleh di checklist ininya di warna yang di bullet point yang ini ya, yang warna ungu ini ya, 100.000. Contoh ya, DWK Prayoga misalkan. Dewa, ya, nomor WA-nya ya 100.000, submit. Nah, nanti tim dari kami dari Dewa Foundation dan juga Sidak akan memfollow up data barusan. Mungkin besok atau lusa akan follow up dan untuk ditanya komitmennya setiap bulannya nanti akan masuk ke grup khusus, juga akan disertakan dengan santrinya. Jadi teman-teman akan tahu progresnya. Kebayang teman-teman ya? Silakan dikasih waktu sama saya mungkin 1 menit. Silakan diklik link di kolom chat yang sudah, semoga nanti bisa bertambah di sini Nah ini teman-teman saya coba tampilkan ya. Saya terbuka aja transparan ke teman-teman. Ini dia data yang saya tampilkan. Berarti kurang lebih di malam ini ada 17 orang yang sudah ngisi form. Alhamdulillah nih. Nah, harapannya tentu dari 350 orang ini syukur-syukur kalau semuanya bisa mengisi form dan ikut serta dalam program Infak Cetak Hufaz gitu ya. Silakan. Nah, ini barusan untuk saya ngasih contoh ya, nomor 22625 Dewa nih. Nah, berarti bina saya barusan berarti ada berapa total? 16 orang. Boleh dicek di linknya, sekali lagi di kolom chat. Terus klik di linknya gitu ya. Terus nanti udah ini saya juga akan share juga di channel Telegram, link support ini. Semoga teman-teman bisa isi sebelum istirahat di malam ini ya. Tadi beberapa di antara Anda saya persilakan untuk bertanya, tapi pertanyaannya lebih kepada mungkin rekomendasi dan segala macamnya ya, siro dan segala macam. Nanti insya Allah kita akan ada lagi di kajian berikutnya tentang pembahasan siro-siro Nabawi ini ya, Nabi ini. Oke teman-teman semua, itu aja mungkin informasi dari saya pribadi buat teman-teman semua. Silakan di-save linknya, diklik linknya gitu ya. Karena malam ini udah nyampe jam 20.30 lebih. Mungkin untuk kajian malam ini kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti Ustaz Fahri juga akan sharing lagi sama kita semua di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain gitu ya. Mari kita tutup kajian malam ini dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu mungkin teman-teman dari saya. Sampai jumpa di kajian sidak berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.